Shalom, teman sekalian. Ketemu lagi kita tempat ini untuk memuji nama Tuhan, untuk menaikkan setiap kita bersyukur kepada Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami memuji muliakan nama Tuhan. Hanya Engkau Allah yang satu-satunya dengan kekuatan dan kebahagiaan. Kami siap memuji Yesus. Ya Engkau
kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sampai saat hari ini Bapa, kami ada tempat ini ya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Yesus. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Allah yang berikan kita kekuatan dan sedang kehidupan kita.
kesaksian, tapi terlebih dahulu kita mengangkat kembali pujian kita.
Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
tanpa musik saudara, dengan iman saudara di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Dengan iman sekali katakan, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang sakit hari ini, percaya Yesus mau menyembuhkan saudara. Engkau yang hari ini putus asa, percaya Tuhan memulihkan hidup saudara. Dengan angkat kedua tangan sekali lagi, katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, oh Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya di dalam janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang benar-benar memberkati kami ya Tuhan. Pada waktu pagi ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan, bicaralah Kau di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Roh Kudus yang bernaung di atas kami, sehingga Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Allah pada pagi ini, kami dimenangkan oleh kuasa perkataanmu, kami dimerdekakan oleh kuasa-Mu, kami disembuhkan oleh kuasa-Mu, dan kami pulang berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkuasalah Kau Roh Allah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara Tuhan kasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah raya Gereja Betel Indonesia Pondok Kelapa Indah. Dan saya percaya Bapak Ibu sering kasihi, kabar saudara luar biasa dan ajaib. Amin. Sebab saudara, apapun musim yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik. Amin. Nah, saudara Tuhan kasihi, kita bersyukur pagi ini karena kita akan melewati tinggal sekitar 2 minggu dan kita akan masuk dalam tahun yang akan datang, yaitu 2022. Dan saya selalu melihat Allah kita adalah Allah yang punya cara yang luar biasa. Sebab setiap tahun dalam hidup kita ada yang namanya musim Bapak Ibu. Nah musim inilah yang selalu bergantian begitu.
Nah, dalam tahun Yahudi itu yang namanya banyak tahun-tahun saudara ya, dari tahun Yahudi, dan kita masuk 2021 tahun ini dari angka 2020 ke 21 begitu. Nah, angka 21 dari 2 besar ke kecil begitu ya. Nah, itu sebabnya saya kasih ada beberapa hal yang memang menurut orang-orang begitu ya, ada angka yang bisa menentukan hidup manusia. Tapi saya percaya saudara yang kasihi, hidup kita bergantung kepada firman Allah. Amin. Itu sebabnya izinkan pada pagi ini kita fokus kepada firman Allah. Biarlah saudara tangkap pesan Tuhan pagi ini, dan saya ingin dan rindu kita semua pulang dengan sukacita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara Tuhan kasihi, tema pagi ini adalah bagaimana kita menghadapi yang namanya stres. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita mengendalikan emosi. Nah, pagi ini kita belajar tentang bagaimana iman mengalahkan yang namanya stres. Saudara Tuhan kasih, saudara masuk kategori stres atau tidak, itu diri kita sendiri yang menilai. Tapi itu berdampak kepada orang lain. Orang bilang berkata saya baik-baik, saya sehat-sehat, tetapi kelakuannya membuat orang stres. Orang stres akan mempengaruhi orang juga jadi stres. Makanya kalau saudara lihat banyak orang begitu di jalan raya, ya, banyak orang nyetir motor, nyetir mobil begitu karena dia stres dengan kemacetan, akhirnya dia menularkan stresannya juga kepada orang begitu. Lampu merah, titik, dua lampu merah, baru sebentar hijau, lalu merah lagi, kok merahnya sebentar, hijaunya sebentar begitu. Nah, itu orang stres. Dia akan stres, macet, udah jam harus masuk kantor, harus merapikan segala-galanya. Nanti kalau masuk kantor dipotong gaji, wah pikirannya ada kemana-mana, dan akhirnya dia stres. Ada lagi banyak orang saudara yang terluka oleh karena stres. Banyak lagi orang sering kasih macam-macam oleh karena stres. Nah, makanya jangan mau stres. Katakan amin. Siapa di sini yang mau stres? Ada yang mau stres? Ada orang teman saya begitu saudara, dia nggak punya baju baru setiap Natal, akhirnya dia stres. Saya beres. Tadi malam ibadah sekolah minggu Natal sini luar biasa, ya kan? Mereka baju baru, sepatu baru. Saya balik flashback kalau ke waktu anak kecil, kayaknya nggak selalu baru saya gitu. Tapi anak-anak zaman now gitu ya, selalu baru gitu. Amin. Guru-gurunya juga pakai baru. Itu tanda-tanda bukan stres, saudara. Itu tanda-tandanya sukacita begitu. Nah, saudara kasih, kita melihat gini loh. Saya tipe orang yang mengkhotbah dasar firman. Saya tidak mau khotbah dari ilmu-ilmu dunia yang kita terapkan kepada dunia rohani. Saya tidak mau begitu. Saya rindu saudara lihat nyata apa yang terjadi dalam firman Tuhan, sehingga apa sudut pandang kita yang tadinya duniawi haruslah dipengaruhi oleh firman Allah. Jadi jangan sampai pengajaran dunia masuk ke dalam firman Allah. Paham saudara? Contoh yang beberapa waktu saya sampaikan kepada saudara, tidak ada itu surga di telapak kaki ibu, nggak ada itu saudara. Dalam firman Tuhan nggak pernah ada. Tapi firman Allah berkata apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu baru benar saudara. Jadi saudara kasih satu kali ada di rumah ada 2 pintu. Pintu di depan mertua, pintu di belakang, di luar itu pintu ada singa. Kalau ditanya begini saudara, kamu kalau ada di dalam rumah itu mana yang kamu pilih? Pintu depan atau pintu belakang begitu? Menantunya bilang begini, saya lebih baik pintu belakang. Kenapa? Karena pintu depan ada mertua saya. Emang kenapa mertuamu? Waduh Pak, mertua saya cerewetnya setengah hidup. Waduh. Saking begitu sangatnya tidak suka dengan mertua, dia lebih baik pilih singa begitu. Nah, saya percaya saya kasih menantu-menantu di sini suka kepada mertuanya. Amin. Harus sayang ke mertuanya begitu. Ya. Jadi jangan sampai saudara mertua dengan menantu saling menggigit begitu.
persoalan saudara, ciri-ciri begitulah nanti kan stres. Ada banyak pendeta stres karena pelayanan. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak pendeta stres gara-gara pelayanan. Saya teringat kami dulu satu angkatan dengan pendeta Yohanes Nawai, anak Pak Yakub. Kami dulu pendiri PAHAT Bapak Ibu, Persekutuan Anak Hamba Tuhan di GBI. Cuman masalahnya saya pilih ke sekuler, beliau pilih ke bagian terus ke GBI, dan akhirnya dia menjadi ketua PAHAT dan saya pilih ke dunia sekuler. Saya ngajar begitu ya, dia tetap di dalam koridor penggembalaan di GBI. Nah saya melihat begitu, kami share dengan dia di dalam retreat itu, ya kan? Saya teringat dia ngomong begini, bro katanya begitu, kenapa? Bokap gua kata dia begitu, kenapa? Dulu tuh kalau pelayanan hampir tidak pernah di rumah. Kenapa? Jadi saudara, setiap dari Senin sampai Senin lagi begitu, ketemu tuh terus full pelayanan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Dan akhirnya saudara, karena dia terluka, akhirnya dia stres. Kenapa stres? Karena gak pernah ketemu sama papanya. Dia bilang begini, hampir setiap hari gak pernah waktu ngobrol. Jadi pernah sering banget ketemu, cuman di airport saudara. Di penerbangan begitu, di airport bandara, cuman nganter baju kotor. Habis di airport langsung terbang lagi ke kota lain untuk pelayanan. Dan akhirnya dia bilang, gue stres banget waktu itu. Karena gak pernah ngobrol sama papanya. Nah, saya berharap di sini papa-papa semua yang sudah punya anak, berikan waktu untuk anak saudara untuk ngobrol. Katakan amin bapak-bapak. Ibu-ibu, amin ibu-ibu. Jangan anakmu lebih dekat kepada orang lain begitu. Jangan anak saudara lebih senang bergaul dengan orang lain. Banyak begitu. Makanya saudara kasih supaya anak-anak kita nggak stres, kita pun juga nggak stres. Firman Allah hari ini yang mau kita baca adalah sesuatu yang tentang jangan mau stres. Diputus pacar pun jangan. Yang jawab sudah menikah. Diputus pacar juga jangan. Kan yang jawab anak mudanya ya. Diputus pacar juga jangan stres. Amin. Dimarahin bos jangan stres. Apalagi dimarahin istri, suami-suami jangan. Dan istri-istri jangan stres karena dimarahin suami. Hidup ini harus anti. Amin. Hidup ini harus anti stres. Gitu loh. Naik motor enjoy, pelayanan sukacita, gak stres gitu. Makanya saya selalu tanamkan kepada semua kita tempat ini. Saya senang gitu ya, ritme saudara ngikuti pendetamu ikut gitu. Kenapa saudara? Saya melihat di gereja mana begitu, rapat itu hampir tiap hari untuk bikin Natal. Tapi kita syukur tempat ini gak perlu rapat terus untuk memutuskan makanan saja harus kumpul saudara. Catering harus dikumpulkan 5, catering A, catering B, catering C, catering O sampai E. Ada tim juri. Tim juri inilah yang menilai catering siapa yang layak untuk kita makan. Waduh, saya pikir saudara. Tapi kita sini puji Tuhan. Makan nanti apapun dikasih oleh panitia tetap suka cita. Jangan stres. Yang saudara punya kolesterol dikasih makan apa saja katakan puji Tuhan. Darah tinggi apapun saja kita katakan puji Tuhan. Jangan stres hanya gara-gara konsumsi Natal. Jangan stres hanya gara-gara makanan di Natal. Saudara kasih, kalau saudara sampai sebegitunya, waduh saudara cilaka 12 ya. Hari ini kita melihat saudara. Kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal yang keempat. Nah, ini gitu loh. Jadi makanya gereja kita ini
punya karpet merah begitu. Itu ada alasannya. Kami ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala sebelum bikin ini lantai, kita pakai keramik atau pakai merah, saya bilang gitu, pakai karpet. Saya cuma bilang begini, kita pakai karpet, saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, karpetnya warna apa? Saya gumulkan warna merah, saudara. Karena merah itu melambangkan yang namanya keberanian. Amin. Jadi biarlah saudara yang nginjek karpet ini adalah orang-orang berani menghadapi masalah. Amin. Amin. Berani hadapi masalah dan harus diselesaikan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Ini pendetamu ini bukan dablek ya saudara. Begal gitu, apa namanya? Degil gitu. Ya. Ini Alkitab saya udah merong-merong gitu. Harusnya pakai kacamata begitu. Saya tes di optik begitu, plus 0,5. Saya tanya, ada yang punya plus 0,25 enggak? Enggak pernah ada Pak, katanya begitu. Jadi saya coba begitu, benar saudara. Plusnya saya lihat Alkitab, benar. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus saya nggak pakai kacamata. Ini namanya apa ya saudara ya? Apa namanya itu? Saya berusaha jangan pakai kacamata. Tapi selain kemudian punya pakai kacamata, katakan puji Tuhan. Amin ya. Tidak persoalan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama ya, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7, saudara, ayat yang ke-10. Hidup orang Kristen. Nah ini surat Petrus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat saudara. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3 ya. Sebab kasih mengasihi sepadan sekali dosa. Ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat yang ke-10, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, perhatikan yang ke-7, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada dua kata di sini yang merupakan sebuah kandidat untuk kita sama-sama bisa berdoa. Nah, itu yang pertama saudara, bagaimana cara orang supaya nggak stres. Nah, ada orang saudara dikit-dikit begitu, saya berharap saudara jangan mau stres deh. Ya, jangan mau stres. Mau saudara kita nggak punya uang, ada uang, jangan mau stres. Katakan amin. Percaya Tuhan pasti punya cara untuk memberkati kita. Amin. Kalaupun saudara hari ini kadang-kadang menghadapi suatu pergumulan, itu membuat pelatih saudara supaya kita jangan stres. Ada orang dia punya masalah stres, berarti dia belum lulus. Ada banyak orang dia punya 3 masalah, dia stres karena apa? Belum lulus. Tapi saudara, kita belajar hari ini. Perhatikan kalau saudara punya alat tulis ataupun apapun, perhatikan ini. Dengar baik-baik ya. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara, saya jadi jemaat, saya akan lihat gembala saya, pendeta saya. Wah, iya sering gue stres. Ngelihat bos saya, stres saya banget. Udah saya kerjain ini, saya selalu salah terus disalahin. Sudah saya kerjain dengan benar, selalu salah sama bos saya. Stres saya Pak hadapi bos saya. Yang istri-istri, saya stres hadapin suami Pak. Marah terus Pak suami saya. Waduh, stres semua saudara. Makanya orang yang stres itu jauh dari yang namanya kata tersenyum. Amin. Jadi jangan bangga kalau saudara gak bisa senyum sama orang. Amin. Ada orang bangga begini, kenapa gak pernah senyum Pak? Kenapa selalu jutek? Pak, kenapa selalu ini? Biarin, biar orang lain tahu kalau saya adalah orang yang jutek. Jutek bang.
selalu suka cita. Nah, lihat baik-baik ya. Yang pertama gini, ayat yang ke-7 ini ngomong begini ya. Petrus ngomong begini, karena segala sesuatu sudah dekat. Nah, kenapa ini saudara kasih? Karena sudah dekat, ada dua di sini. Yang pertama begini, karena itu kuasailah dirimu. Karena itu apa? Kuasailah dirimu. Jadi kalau kita disalah-salahin bos, kalau kita menghadapi pelayanan stres, berarti kita tidak bisa menguasai diri. Benar nggak saudara? Kalau saya stres menghadapi pengerja, menghadapi jemaat, berarti saya tidak menguasai diri. Makanya saya tidak mau stres. Saya akan stres gitu ketika saya menghadapi segala sesuatu, berarti apa? Salahnya diri kita. Karena apa? Tidak bisa menguasai diri. Coba tampilkan nanti Alkitab Bahasa Indonesia ada ya? Di depan. Di LCD. Alkitab Bahasa Indonesia. Bisa tampil kan? Lihat baik-baik. Oke. Saya akan tampilkan, kita lihat. Siapa yang di sini hafal 9 buah roh? Hafal Bapak Ibu? Hafal? Kasih, sukacita, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, nggak ada yang lurus. Yang kesembilan apa? Penguasaan diri. Saya mau tanya sama saudara, kenapa penguasaan diri tidak di depan? Ayo. Kasih di belakangnya ditutup dengan penguasaan diri. Kenapa saudara? Karena Paulus mau gini, kamu boleh punya kasih, kamu boleh kesetiaan, kamu boleh segala-galanya tentang buah roh. Tapi ingat, kamu juga harus menguasai diri. Ada banyak orang punya kasih, tapi tidak menguasai diri. Ada banyak orang punya kesetiaan, tapi nggak bisa menguasai diri. Kemurahan hati boleh, tapi ingat, harus dikuasai diri kita. Makanya Petrus ngomong begini, sebab itu kuasailah dirimu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola segala sesuatu ini menjadi sesuatu yang baik. Kalau orang lain bilang sama kita begini, kamu jelek, kamu hitam, kamu tidak berguna, kamu anak kurang ajar, kamu anak yang begini. Lalu anak kita bilang begini, wah papa kurang ajar, papa orang jelek, akhirnya saya juga jadi jelek. Kalau kita tidak menguasai diri, maka kita jadi apa? Stres. Makanya harus bisa menguasai, ya, harus bisa apa? Menguasai diri. Kalau saya nggak bisa menguasai diri saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala sesuatu, saya akan jadi stres. Orang stres akan menularkan stres. Percaya atau tidak? Percaya deh. Orang stres akan menularkan stres. Makanya jangan dekat-dekat sama orang. Saya masih ingat saudara, ketika kami dirawat di rumah sakit Duren Sawit, itu kan rumah sakit orang setengah tiang Bapak Ibu. Orang rumah sakit begini saudara. Nah, saya kan orang gak bisa diam. Saya jalan itu lorong. Saya jalan-jalan begitu. Dokternya tanya, mau kemana Pak? Saya mau jalan-jalan. Nah, pas di ujung jalan ini, di sana ada kerangkeng. Ada perempuan, ada gadis teriak-teriak. Sakit. Sakit. Saya tanya, itu kenapa? Begini Pak. Terus begini kenapa? Kena COVID saudara.
Jadi saudara jangan bilang orang begini nggak ada yang kena COVID. Dia kena COVID, saudara. Dan tahu kenapa? Dia teriaknya cuma gitu, sakit, buka. Saya bilang kalau udah dibuka, kabur begitu. Dan akhirnya apa, saudara? Kita takut. Pada waktu itu saya bilang begini, kenapa dia gila begitu? Itu yang pertama, pemicunya cuma satu. Orang gila bisa gila gara-gara stres. Siapa di sini yang mau jadi gila? Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ada yang mau jadi gila? Jangan mau. Makanya jangan stres. Amin. Hadapi suami juga jangan stres kala gitu. Hadapi istri juga jangan stres. Supaya jangan stres apa? Menguasai diri. Lalu dikatakan apa? Dan kuasai dirimu dan jadilah tenang. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Sudah dikuasai diri saudara, saudara juga harus tenang. Jadi gak akan punya stres, saudara. Gak akan stres. Udah menguasai diri, maka kita akan tenang. Lalu kita berdoa, maka stres hilang. Ngomong gak benar, saudara. Saya melihat, kasih tahu sama saudara, orang yang luar biasa dahsyatnya, yang kita belajar dari dia. Saya permulaan ini baru pendahuluan, supaya saudara paham bagaimana kita punya teladan, kita punya contoh yang simplicity begitu, simple banget, yang kita lihat benar ya. Ternyata kalau saya dibandingkan dia nggak seberapa begitu, tapi dia nggak stres gitu loh. Amin. Saudara coba bisa bayangkan nggak, seluruh seumur kita begitu, dia bisa nggak stres? Bayangkan loh hebatnya dia. Buka saudara bersama-sama dengan saya. Yuk kita buka dalam Yohanes. Saya kalau lihat kita yang begini saudara pasti stres. Tapi kita belajar ini. Ngomong gampang, tapi kita harus melakukan itu. Jangan mau nyerah. Jangan mau stres. Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, Bang Jun, bantu saya pegang mic itu. Baca. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan Alkitab kita sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Silakan baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Sebentar dulu, sudah sarapan dulu? Sudah? Agak keras. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Stop. Jadi Alkitab ini katakan apa? Banyak orang-orang sakit yang di serambi-serambi kolam Bethesda itu orang-orang mengantri supaya suatu kali saat kalau kolam Bethesda itu bergoncang, maka siapa yang duluan masuk ke kolam itu, dengerin firman Tuhan, pasti sembuh. Dengar itu, pasti sembuh. Nah, masalahnya saudara, kenapa pasti sembuh? Karena mereka mengimani di dalam kolam itu ada kuasa yang menyembuhkan. Lanjut ayat yang keempat.
Sebab apa? waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam Malaikat Tuhan turun ke kolam dan itu. menggoncangkan air itu. Lalu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kalau ada hari ini di Indonesia, itu kolam pasti banyak yang antri. Karena apa? Yang kutuan juga ikut yang kakinya kutu air pasti antri. Karena orang Indonesia itu begitu, penyakitnya agak aneh-aneh, saudara. Lalu yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Oke, stop. Berapa tahun? 38. Kita taruh saja umurnya 70 tahun. Berarti apa, saudara? Setengah hidupnya itu berada dalam sakit penyakit. Bayangkan, saudara, 38 tahun dia harus duduk menanti-nantikan kolam. Kira-kira lah numpang tanya sama saudara. Saudara stres gak? 1 tahun gak sembuh, 2 tahun gak sembuh. Gak usah jawab-jawab Pak Pendeta, saya punya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Apa penyakitnya? Kutilan. Saya udah stres, Pak. Kudisan, stres. Ini 38 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak ada kesembuhan. Dan saya bayangkan, saudara, bisakah saudara bayangkan ketika orang yang sedang antri, dia udah di bibir kolam, udah tinggal begini saja begitu kira-kira, tahu-tahu ada orang buta loncat keduluan terus. Ada kemungkinan gak potensi dia stres? Ada gak, saudara? Ada. Udah setengah badan mau terjun, tiba-tiba ada orang lumpuh karena udah lari-lari begitu, dia pakai tongkat begitu. Waduh, padahal ada orang lumpuh sini. Ada orang lumpuh pakai tongkat. Wah, dia loncat, dia duluan yang masuk. Kira-kira kalau orang lumpuh ini lihat, kira-kira stres? Tapi bayangkan, saya selalu bilang, katakan, dia selalu punya iman pengharapan di dalam kesembuhan di dalam Yesus. Luar biasa, saudara. Dia nggak stres. Dia tunggu sampai 38 tahun yang dia tahu saya pasti sembuh. Dengar Bapak Ibu Saudara, saudara jangan pernah mengeluh apapun yang terjadi dalam hidupmu. Amin. 38 tahun saja bisa sabar, saudara. Dia tidak putus asa. Dia tetap menantikan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara jangan mau hari ini stres hanya gara-gara sesuatu yang membuat saudara tidak bertumbuh dalam imanmu. Katakan amin ya. Amin Bapak Ibu. Saudara nanti mungkin saudara masih muda-muda begitu. Tapi nanti ketika kita sudah mulai usia sudah mulai memasuki senja, disitulah akan muncul bagaimana kita akan belajar berperang dengan pikiran kita. Kita akan melihat bagaimana hidup ini antara iman dan realita akan berbeda. Firman Tuhan berkata berdirilah teguh, tapi kita berkata bagaimana Pak Pendeta berdiri teguh? Saya melihat ekonomi keluarga saya tidak maju-maju dan tidak ada pertumbuhan. Bagaimana saya bisa bertumbuh, Pak? Tapi firman Tuhan berkata berdirilah teguh. Antara iman dan realita berbeda, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kepada kita iman di atas segala-galanya. Katakan amin. Saudara berangkatlah dan berdirilah dalam imanmu seperti orang lumpuh ini. Dia tidak sabar, dia tidak berontak, dia tidak putus asa. Yang dia tahu, aku pasti sembuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi cara Tuhan konyol, Bapak Ibu. Cara Tuhan itu luar biasa. Saya selalu katakan, dia punya berjuta-juta cara untuk menjawab doa-doa kita. Bayangkan, yang harusnya dia harus cebur ke kolam
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Cara Tuhan konyol kan? Di luar dugaan orang lumpuh. Orang lumpuh ini berpikir kesembuhan ada ketika dia menceburkan dirinya ke kolam. Tapi Tuhan kita luar biasa. Kalau saya jadi jemaat katakan, amin. Tuhan kita luar biasa. Aminnya belum sarapan. Tuhan kita luar biasa. Dia punya pengharapan di dalam kolam Bethesda, tetapi Tuhan dengar doa dia. Tidak jadi ke kolam Bethesda, tapi dia berjumpa dengan orang yang maha menyembuhkan sumber segala-galanya. Siapa? Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi penyembuh dalam hidupnya. Wow! Dia tadinya punya pengharapan menceburkan diri ke kolam Bethesda, tetapi Tuhan tahu cerita hatinya selama 38 tahun. Akhirnya, jangan kamu menceburkan diri ke kolam Bethesda, tetapi aku sendirilah yang akan menyembuhkanmu. Yesus kita luar biasa, saudara. Apapun masalah kita, firman Tuhan berkata tadi di ayat yang ketiga, apapun jenis penyakitnya, semua penyakit apapun akan sembuh. Hebat Yesus kita. Hebat dia. Dahsyat Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, apapun penyakitnya, saya berdoa hari ini, apapun penyakitmu, di dalam Yesus ada kesembuhan. Apapun yang kau alami hari ini, pasti ada jalan keluar. Apapun yang kau alami hari ini, dia pasti kasih buka pintu untuk meneguhkan saudara. Hari ini, biarlah Yesus sendirilah yang membuat saudara maju bersama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudara, ketika Yesus berkata, jangan lagi kau ceburkan dirimu ke kolam. Kalau mungkin saja ada terjadi sesuatu persoalan. Setuju nggak Bapak Ibu? Andai kata ini kolamnya, dia orang lumpuh. Orang lumpuh berarti tidak bisa jalan. Ketika dia ngesot, mau ceburkan diri, ada orang keduluan, gak jadi, balik lagi ngesot. Selama 38 tahun begitu. Andai kata pun dia menceburkan diri ke kolam, adakah punya potensi sembuh seketika itu juga? Punya. Betul nggak saudara? Orang lumpuh berarti tidak bisa jalan. Oke, kalau dia nyemplung, kira-kira kan dia butuh waktu per second untuk dia bikin begini kan? Di dalam air nih, ada kemungkinan nih, kretek, kan 38 tahun tuh lumpuh. Berarti kan harus dia kalau kolomnya kira-kira 3 meter, gimana caranya? Ayo, 3 meter nih. Di dalam kan dia begini dulu. Keburu hanyut, keburu tenggelam. Tapi Tuhan gak biarkan begitu. Dia datang dan dia lihat begini. Coba ayat ke-7 tadi baca ulang. Jawab orang sakit itu kepadanya. Stop. Jawab orang sakit itu kepadanya. Katakan apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Selama berapa tahun ya? 38? Saya numpang tanya, saudara kalau dengar ini kira-kira stres gak jadi dirimu? Stres gak? Makanya maaf ya Bapak Ibu ya, saya selalu bilang begini, orang Kristen yang terlalu nyaman dan dengan kekristenannya, lihat baik-baik, tidak akan menemukan mujizat dalam hidupnya. Selalu. Makanya saudara beruntung jadi anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Kenapa saudara?
Ketika saudara menghadapi masalah, orang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa saya semakin pelayanan, semakin cinta Tuhan, saya semakin banyak masalah, Pak. Belum selesai masalah satu, semakin saya melayani, kok kenapa masalah semakin bertubi-tubi? Justru itulah kita di dalam Tuhan punya banyak mujizat. Amin. Kalau Tuhan kau mendekat sama Dia, mendekat kepada Yesus, semakin setia melayani Tuhan, semuanya normal, tidak ada masalah, engkau tidak akan melihat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Tapi Tuhan bilang begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, ada persoalan. Tuhan bilang ini, di dalam persoalanmu itulah nanti aku akan menunjukkan mujizat dalam hidupmu. Tuh Tuhan tuh kerja gitu. Kalau kita nyaman Bapak Ibu, kita nggak akan lihat kuasa tangan Tuhan yang turun dalam hidup kita. Amin. Tapi saat kita punya pergumulan, tetesan air mata, Tuhan akan berkata, aku akan menghapus seluruh air matamu. Aku akan menunjukkan mujizat dalam hidupmu. Tapi yang penting jangan stres. Katakan amin. Orang stres akan punya perkataan yang stres juga Bapak Ibu. Percaya nggak? Orang stres pasti punya perkataan yang stres. Makanya saya selalu bilang begini, lihat baik-baik. Dengar ya saudara, kalau orang yang sering terluka, pasti perkataannya juga pasti melukai orang lain. Pasti itu. Perhatikan dalam hidup saudara. Kalau kita semua punya potensi, lihat diri kita semua coba. Coba lihat dalam diri saudara, engkau merenungkan. Kalau kita berkata kepada orang lain tentang sesuatu yang pedas, menyakitkan, coba koreksi dalam diri saudara. Berarti kita ini belum merdeka dari gambar diri yang benar. Makanya di dalam retreat selalu ada yang namanya gambar diri. Supaya apa? Supaya kita punya gambar diri yang benar. Kita hidup tidak melukai orang lain. Kita hidup belajar menghormati orang lain. Kita kan hilang dari hari ini etika dan kesopanan Bapak Ibu. Setuju gak sama saya? Saya setuju Bapak Ibu. Saya setuju banget itu. Hari-hari ini gak yang tua, yang gak muda, hilang semua etika kesopanan. Setuju gak Bapak Ibu? Saya setuju loh. Berapa banyak saudara rapat, saudara banyak kerja duduk sama bangku, mana kau lebih mendengarkan orang itu ngobrol, ngomong sama kita, daripada jarimu ketak-ketik dalam handphone. Coba mana pikir. Benar gak? Lagi ngobrol, gak usah deh reunian apapun juga, harusnya kan ngobrol yang ngobrol. Tapi kita heran saudara, di tengah-tengah ngobrol masih sibuk dengan handphone masing-masing. Makanya saya bilang, Tuhan matikan dalam diri saya untuk tidak seperti itu. Terus saya berjuang. Saya belajar, ketika orang lain bicara, saya memperhatikannya. Ketika dia berbicara memberikan instruksi, saya belajar untuk memperhatikannya. Yang lebih parah saudara, dalam ibadah, saya tahu kapasitas dia pendeta sebagai apa khotbahnya, tapi saya belajar mendengarkan. Saya belajar, walaupun rekan-rekan saya begitu, dia pegang handphone, dia ketik-ketik entah apa, saya nggak ngerti. Tapi saya bilang ini, Tuhan izinkan saya untuk tangkap pesannya, karena saya tahu apa. Saya belajar yang pertama untuk diam diri kamu. Yang kedua, hormati orang lain. Jangan kita jadi orang Kristen yang bablas saudara. Saya berdoa di tempat ini, belajar untuk menghormati orang lain. Amin ya. Amin. Iya loh. Saya izinkan sama saudara, saya boleh ngomong saudara. Orang yang lumpuh ini bisa nggak ngomong sama Yesus? Dan lumpuh, dia bilang gini, percuma kamu Tuhan Yesus, orang yang menyembuhkan, tetapi
Tapi kenapa kamu tidak menyembuhkan saya? Punya potensi nggak bisa bilang begitu? Punya. Tetapi orang yang lumpuh ini nggak ngomong gitu. Dia bilang begini, Tuhan, setiap kali orang aku ingin menceburkan diri, orang lain terlebih dahulu. Ada yang namanya kerendahan hati. Di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan membutuhkan kerendahan hati dalam hidup kita. Amin ya. Jangan betul kita masih sombong gitu. Udah babak belur kita masih sombong gitu. Makanya saya bilang saudara, yuk kita belajar itu. Dengar yang muda-muda. Kalau papamu ngomong, mamamu ngomong, jangan pegang handphonemu. Gimana nggak pegang handphone pak? Mama saya lihat tiap itu pegang handphone dulu. Gimana saya mau bisa diam pak tangan saya? Papa saya juga pegang handphone dulu. Udah, jadi tuh. Ini tanya anak saya nih, semua nih. Saya tidak akan pegang handphone selama masih ada kepentingan di luar. Tapi kalau di rumah, saya buka. Selama saya di jalan, selama saya ngajar, saya berusaha untuk taruh handphone saya. Supaya apa? Saya fokus. Tanya sama mereka. Sehingga itulah yang membuat kita akan belajar untuk namanya kerendahan hati seperti kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian kasih saya ngomong sekali lagi. Mari kita tumbuhkan potensi budaya untuk menghormati orang lain. Amin ya. Orang lain ngomong kita perhatikan. Lagi ibadah, mari kita perhatikan pendeta kita khotbah. Lagi naikkan puji-pujian, izinkan kita menghormati hadirat Tuhan. Amin. Makanya di gereja ini saya strike saudara. Mohon maaf kalau orang gak kuat dengan ketegasan saya, pasti mental Bapak Ibu. Sama seperti Yesus. Lihat Yesus. Waktu dia masuk mau ke ibadah sinagoge, dia marah. Karena apa? Ini rumahku dijadikan sarang penyamun. Makanya Yesus begitu marah. Dan pada waktu itu terjadi, kalau saudara perhatikan firman Tuhan dalam kitab perjanjian baru, cuman itu Yesus marah. Dia tidak marah diomongin orang, dia tidak marah dihakimi orang, dia tidak marah dicaci maki orang. Tapi ketika gereja Tuhan, perhatikan saya baik-baik, gereja Tuhan sudah dinista semena-menanya, seenaknya saja, Yesus marah gak? Marah gak? Marah. Makanya siapa lagi yang menghormati tempat ibadah kalau bukan Yes. Itu loh. Makanya saya tidak suka gereja Tuhan dibikin semena-mena. Karena apa? Yesus yang ajarin saya, bukan manusia. Benar saudara? Saya pengen gereja Tuhan kudus adanya, betul-betul khusyuk. Karena Yesus yang ajarkan itu sama kita. Dia gak marah diomongin orang, dicaci maki orang, gak marah. Tapi lihat, ketika gereja Tuhan sudah dipermainkan oleh orang-orang lain, dia marah. Lihat, ketika Yesus marah, apa yang dia lakukan? Maka dijungkir balikkanlah meja sarung penyamun itu. Saya izin dengan sangat saudara, biarkanlah saudara kita semua untuk alami mujizat daripada Tuhan. Kita tunduk dan hormat kepada otoritas Allah. Seperti orang lumpuh ini, dia hormati Tuhan, dia hormati kehadiran Tuhan, dia sopan kepada Tuhan, dia tidak menggerutu dan menuntut kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 Bang, katakan apa? Kata Yesus kepadanya. Dengar baik-baik, apa? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. amin. Di dalam ketidakputusasaan, di dalam ketidakstres, di dalam tidak khawatir, ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Makanya Yesus bilang begini, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Konyol cara Tuhan menyembuhkan. Kenapa gak dari dulu datang 1 tahun yang lalu Tuhan? Kenapa gak 35 tahun yang lalu Tuhan mau ngomong sama saya seperti ini? Tetapi ketika aku sudah mulai putus asa, sesudah aku mulai tidak ada
waktunya kepada orang lumpuh ini. Saya berdoa bagi saudara semua tempat ini. Mari, jangan kau stres menghadapi apapun juga. Jawaban Tuhan pasti tepat pada waktunya. Makanya Petrus ngomong, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Supaya apa? Kenapa? Dalam doa ada mujizat. Katakan amin. Dalam doa ada mujizat. Dalam doa ada ketenangan hati. Dalam doa ada jalan keluar. Di dalam doa ada pintu-pintu berkat yang ada di dalamnya. Saya berdoa tempat ini, jangan kita mau stres. Amin. Yuk sama-sama seperti perempuan orang yang lumpuh ini, kita belajar untuk mendapatkan mujizat di dalam Tuhan. Butuh namanya kerendahan hati, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Siapa di antara saudara hari ini mengalami sakit penyakit, entah apapun jasmani rohani, jangan engkau stres ketika berada dalam zona itu. Orang ini saja bisa 38 tahun, masakan engkau tidak bisa Bapak Ibu? Kita pasti bisa. Amin. Katakan, saya bisa. Saya bisa. Yang ngomong baru-baru apa? Saya bisa. Yang belakang katakan saya bisa. Yang di atas katakan saya bisa. Saya bisa. Tidak stres, tapi tetap sabar di dalam menguasai diri dan jadi tenang dalam Tuhan. Berapa banyak saudara ingin mujizat dalam hidup saudara? Berapa ingin banyak saudara pemulihan terjadi dalam hidupmu? Berapa banyak saudara ingin dalam hidup kita diberkati Tuhan? Izinkan engkau tetap sabar di dalam waktu Tuhan. Boleh kita makin berada di hadapan Tuhan saudara. Yuk kita bangkit berdiri sama Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih, izinkan hari ini kita menemukan untuk kita tidak stres di dalam apapun juga. Tapi ingat baik-baik, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pintu-pintu berkat yang tersedia. Ada di antara saudara hari ini mengalami apapun problema dalam hidupmu, percayalah, seperti orang 38 tahun dia tetap setia menunggu kedatangan Tuhan, dan dia nunggu kesembuhan terjadi. 38 tahun saudara, setengah umur hidupnya dia dihabiskan untuk duduk dan menunggu mujizat. Tapi dengar, dia gak stres. Dia tetap setia, sabar dan hati. Tutup mata jasmani saudara. Bolehkah saya minta berapa waktu menit ke depan ini kita fokus sama Tuhan? Mungkin kau punya kegundah gulanan dalam hidupmu. Hatimu hari ini sedang berkecamuk, emosi. Firman Tuhan, izinkan Roh Kudus hari ini untuk menjawab doamu. Musim selalu berubah, taman Tuhan selalu
sambil LCD disiapkan. Percaya dengan imanlah, Tuhan selalu menolong kita. Ada banyak yang mungkin putus asa yang mengakibatkan kau stres hari-hari ini. Seringkali kita berkata pedas kepada orang lain karena kita stres kepada diri kita. Kita banyak tuntutan dari sekeliling kita. Kita banyak dikecewakan oleh sekeliling kita. Kita banyak dilukai oleh sekeliling kita. Bahkan kita dilukai mungkin oleh bos kita. Tapi dengarin baik-baik, firman Tuhan berkata di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pintu-pintu berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Maka saudara hari ini datang kepada Tuhan dan berkata dalam hidup kita, Tuhan tolong aku Bapa. Tuhan tolong aku Yesus. Mungkin ada kau mengalami sakit penyakit hari ini. Dengarkan, 38 tahun setengah usia orang ini dia tetap setia menanti pertolongan Tuhan. Mungkin ada sekian tahun saudara sudah berdoa tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tapi orang lumpuh ini dia tetap setia kepada Tuhan. 1 tahun dia setia, 2 tahun dia tetap setia, sampai 10 tahun dia setia, sampai 20 tahun dia setia saudara dengan jawaban daripada Tuhan. Dan dengarkan, di tahun yang ke-38 Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Bukan kolam Bethesda yang menyembuhkan, tetapi tangan Tuhan yang sendiri yang menyembuhkan. Saya saudara mengajak di atas saudara, kalau ada di antara saudara membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Yesus, Tuhan aku butuh pertolongan daripada-Mu Bapa. Tuhan aku butuh tangan-Mu untuk mengangkat aku Yesus. Tuhan aku butuh kesembuhan daripada Yesus. Tuhan aku membutuhkan jawaban atas setiap masalah dalam hidupku. Hari ini saudara pandang Yesus seperti orang lumpuh ini. Mari naikkan dari awal berkata, musim akan selalu berlalu dalam hidup kita. Musim selatan akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Apa saudara? Tetap percaya sama Tuhan, amin. Ku yakin Tuhan
kuasa Roh Allah sedang dikenangkan buat saudara. Dia sedang menurunkan tangannya untuk menolong saudara hari ini. Jikalau di antara saudara hari ini mulai putus asa, engkau mulai stres, engkau mulai tidak sabar, engkau mulai khawatir, engkau mulai menyalahkan Tuhan, hari ini percaya, Dia tetap akan menolong kita. Maka saudara percaya kepada Yesus, Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Sanggup engkau percaya tetap kepada Yesus, Dia akan sanggup menyembuhkanmu. Hari ini pandang kepada Yesus. Saya akan berdoa buat saudara hari ini, saudara. Jangan lihat kanan kirimu di hadapan Tuhan, tapi lihat pintu mujizat sedang disiapkan untuk saudara. Maka kau menerima itu pada pagi ini. Mari naikkan punya dari awal, saudara. Jangan lihat kanan kirimu, fokus kepada pujian, perkataan, bahkan kata-kata profetik dalam pujian ini. Dia tetap menjaga kita. Musim akan selalu berganti.
Yesus. Oh Tuhan, tetap jemaat katakan Tuhan selalu dengan imanmu. Tuhan selalu orang lain boleh mengecewakan kita, saudara. Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan selalu, Tuhan selalu
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh siapa yang hebat? Siapa saudara? Perbuatan siapa? Tak usah takut, tak usah takut. Tak usah ku takut. Amin. Amin. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat kedua tangan ke depan. Ku nyanyi haleluya. Mari kita angkat kedua tangan saudara dan kita semua. Nyatakan dengan iman. Declare His glorious. Declare His glorious. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dengan iman kita katakan amin. Amin. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh amin. Amin. Di hidup siapa saudara? Di hidup siapa? Haleluya. Siapa dan kesalahan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan? Siapa yang membutuhkan engkau hari ini sedang membutuhkan putus asa dalam hidupmu? Hari ini ada kepastian dalam hidupmu. Hari ini ada jawaban dalam Yesus. Hari ini ada kesembuhan. Angkat kedua tanganmu dan taruh kedua tanganmu di dadamu hari ini. Saya berdoa Bapa di dalam nama Yesus hari ini. Kau melihat tangan-tangan yang hari ini menaruhkan tangan mereka di dada mereka. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Kami membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami membutuhkan berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Kami membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan turunkan itu di tengah-tengah umat-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Hari ini Engkau yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang hari ini membutuhkan kepastian, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini kami terima mujizat. Seperti seorang yang lumpuh ini 38 tahun, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi ini. Berkuasa dan berdoa Engkau dalam hidup kami. Roh Allah yang terus memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami pulang berkemenangan, kami pulang keluar untuk sebagai orang-orang yang menang dalam Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur firman-Mu. Yang kita diberkati berkata, amin. Tuhan berkati saudara, silakan duduk saudara kasih.